Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julkaida Hasibuan, NPM 18150033. Sebelumnya, saya sangat meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu atas keterlambatan jawaban UTS saya. Soal UTS yang pertama, jelaskan tentang pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. 3. Konsep desain support system atau DDS terdiri dari 4 komponen, yaitu data management, model management, communication atau dialog system, knowledge management. Jelaskan keempat komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. 4. Pada materi komponen sistem pendukung keputusan, terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Jawaban yang pertama, konsep dasar sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Tujuan yang harus dicapai oleh sistem pendukung keputusan yaitu sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecahkan masalah semi terstruktur. Sistem harus dapat mendukung manajer atau bukan mencoba menggantikannya, dan sistem harus dapat meningkatkan pengambilan keputusan manajer. Ketiga tujuan tersebut mengacu pada 3 prinsip dasar sistem pendukung keputusan, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Berikut adalah jawaban nomor 2, yaitu gambar kerangka kerja sistem pendukung keputusan. Di sini dapat kita lihat tipe keputusan ada 4. Yang pertama, terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, dan dukungan. Dari tipe keputusan tersebut mempunyai tipe kontrol, operasional, manajerial, perencanaan strategis. Dan dari tipe keputusan tersebut juga mempunyai dukungan teknologi. Di sini dapat kita lihat dengan jelas pembagian dari tipe keputusan tersebut. Berikut adalah jawaban nomor 3, yaitu komponen Decision Support System atau DDS. Yang pertama, subsistem manajemen data. Subsistem ini akan memasukkan satu database yang berisi data relevan dan dikelola oleh database manajemen sistem atau DBMS. Umumnya diinterkoneksikan dengan data warehouse dan data disimpan dan diakses via server web database. Terdiri dari DDS database, sistem manajemen database, directory data, dan query facility. 2. Sistem manajemen model merupakan paket software yang memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen software yang tepat. Software ini disebut dengan sistem manajemen bisnis model atau MBMS. Elemen-elemen dan subsistem manajemen model adalah basis model, sistem manajemen basis model, bahasa pemodelan, direktori model, serta eksekusi model, integrasi, dan prosesor pemerintah. Yang ketiga, subsistem antarmuka pengguna. Pengguna berinteraksi dengan DDS menggunakan subsistem ini. Subsistem antarmuka pengguna dapat terdiri dari GUI, Naturalize Processor, dan interaksi dengan subsistem manajemen model. Yang keempat, subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem ini bertindak independen, mendukung subsistem yang lain, memberikan inteligensi untuk memperbesar si pengambil keputusan. Berikut adalah jawaban dari nomor 4, data internal. Data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi,
Contoh umum seperti upah gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin, alokasi anggaran, perkiraan terhadap penjualan yang akan datang, biaya produksi, rencana rekrutmen pegawai baru masa mendatang, dan lain-lain. Data eksternal, data yang sumbernya dari luar sistem organisasi, seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, dan tenaga kerja regional. Regulasi pemerintah, jadwal tarif pajak, data ekonomi dalam negeri, dan lain-lain. Data tersebut dapat berasal dari lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, perusahaan riset pasar, dan lain-lain. Data privat meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data dan atau situasi spesifik. Berikut adalah jawaban dari nomor 5, yaitu isi materi kelompok atau konsep manajemen sistem pendukung keputusan. Pengertian pengambilan keputusan yaitu proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistem terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambahkan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, keputusan tidak terstruktur. Komponen decision support system. Yang pertama, subsistem manajemen data. Yang kedua, subsistem manajemen model. Yang ketiga, subsistem antarmuka pengguna. Dan yang keempat, subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Kesimpulannya yaitu konsep dasar sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem alternatif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sistem DDS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Cukup sekian dari jawaban UTS saya. Sekali lagi saya sangat meminta maaf kepada Ibu yang sebesar-besarnya karena keterlambatan jawaban UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.